Ya, halo guys, kembali lagi dengan saya Pak Tiano Musa, dan kali ini saya akan membahas konten mengenai proses menjadi advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Oke, langsung aja. Jadi sebenarnya proses menjadi advokat itu bisa dibagi menjadi tiga. Proses pertama yaitu PKPA, proses kedua UPA, yaitu ujian profesi advokat, dan proses yang terakhir adalah penyumpahan advokat di pengadilan tinggi sesuai dengan domisili calon peserta. Jadi langsung aja masuk ke proses yang pertama yaitu PKPA. Dan dosen dan calon peserta itu langsung bertatap muka secara langsung. Dan kalau daring itu kuliah dilaksanakan secara online melalui aplikasi seperti Zoom atau Skype. Dan kalau dari FAPRI sendiri, PKPA e-learning itu menggunakan sistem yang mirip-mirip seperti ruang guru guys. Jadi materi kuliah akan diberikan dengan sistem video class di mana calon peserta bisa menonton melalui website www.fapri.go.id seperti itu. Nah, jadi kalau di FAPRI sendiri ini kita bisa melihat ya bahwa materi kuliah di PKPA itu sebenarnya berbeda-beda. Nah, jadi kalau di dalam FAPRI sendiri mata kuliahnya itu ada 18 dan ini diajarkan oleh berbagai dosen dan juga praktisi hukum. Dosennya itu pun dari berbagai macam universitas. Salah satunya adalah Universitas Pancasila. Gitu. Salah satu contoh mata kuliah di PKPA FAPRI itu contohnya ada hukum acara pidana, ada hukum acara pra-peradilan, ada hukum acara persaingan usaha, dan ada juga hukum acara hubungan industrial. Nah, untuk info lebih jelasnya bisa langsung akses ke link yang akan di-show di video ini. Nah, untuk proses selanjutnya, UPA, yaitu ujian profesi advokat. Secara garis besar, yang dimaksud dengan UPA itu adalah uji kompetensi untuk para calon advokat sesuai dengan pasal 3 ayat 1F Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Nah, jadi kalau materi dari ujiannya sendiri itu biasanya tergantung dari kebijakan setiap organisasi advokat. Cuman kalau di FAPRI sendiri itu kami mengkombinasikan di antara soal pilihan ganda dan juga esai. Nah, kalau di FAPRI ada sekitar 80 soal pilihan ganda dan ada juga ada sekitar beberapa soal esai. Nah, lanjut ke dalam proses terakhir yaitu penyumpahan advokat. Jadi sebelum melakukan acara sumpah advokat, jadi yang dimaksud dengan sumpah advokat itu adalah calon peserta pergi ke pengadilan tinggi untuk melakukan sumpah. Nah, sumpah ini juga bisa ditemukan di dalam Undang-Undang Advokat, yaitu Nomor 18 UU Nomor 18 Tahun 2003. Nah, tapi sebelum melakukan acara sumpah, calon advokat wajib untuk memenuhi semua persyaratan yang ada di dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Jadi ada sekitar, kalau kita membicarakan tentang persyaratan itu ada banyak, ada sekitar 8. Cuman karena keterbatasan waktu saya langsung singkat aja ya. Jadi kira-kira ada beberapa persyaratan seperti yang pertama, calon peserta harus merupakan warga negara Indonesia. Terus persyaratan mengenai umur calon peserta harus minimal 25 tahun. Dan juga yang paling penting yang menurut hemat saya adalah si calon peserta ini harus dari background S1 ilmu hukum, yaitu mempunyai ijazah ilmu hukum. Dan juga salah satu persyaratan terpentingnya adalah sudah menyelesaikan magang di firma hukum atau kantor advokat selama 2 tahun. Nah, untuk detailnya bisa langsung dicek sesuai dengan persyaratan di organisasi advokat masing-masing dan juga bisa ditanyakan kepada pengurus organisasi advokat. Dan penyumpahan advokat ini dilakukan sesuai dengan agama masing-masing calon peserta dan wilayah domisili hukum pada pengadilan tinggi sesuai KTP calon advokat. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Contohnya, saya sendiri ini KTP saya domisili di Jakarta. Jadi kalau misalnya sekiranya saya ingin menjadi advokat, melakukan penyumpahan,
saya bersumpah di wilayah Pengadilan Tinggi Jakarta seperti itu. Nah, mungkin untuk meluruskan kebingungan nih di masyarakat terkait dengan polemik organisasi advokat saat ini. Gitu. Jadi banyak sekali teman-teman calon peserta calon advokat menanyakan, kira-kira ini organisasi mana sih yang berhak untuk melakukan penyimpanan di pengadilan tinggi gitu. Ini aturannya seperti apa? Ini sepertinya ada kurangnya kejelasan mengenai penyuluhan informasi tersebut. Jadi kalau kita mengacu berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yaitu SKMA nomor 73 pada poin 6 yang menyebutkan bahwa semua organisasi advokat yang sudah mempunyai legalitas dapat merekomendasikan pengajuan pendaftaran anggotanya di pengadilan tinggi sesuai KTP masing-masing calon advokat. Kenapa sih peraturan ini dibuat? Karena Mahkamah Agung menilai bahwa ada kekurangan tenaga advokat di level nasional. Jadi Mahkamah Agung ingin mempermudah untuk para calon advokat ini yang tentu saja sudah memenuhi semua persyaratan dalam undang-undang untuk mendapatkan lisensi beracara mereka di pengadilan negeri itu. Jadi memang tujuan utama dari keluar peraturan ini adalah untuk meningkatkan jumlah tenaga profesi advokat, terutama di daerah-daerah yang kurang mempunyai akses ke pengacara. Jadi itu aja teman-teman untuk konten hari ini. Jadi bisa untuk memperjelas, untuk mempersingkat, dan juga untuk mempersingkat. Jadi secara garis besar ada 3 proses yang harus diikuti oleh seorang calon peserta untuk menjadi advokat. Proses yang pertama yaitu PKPA, proses kedua UPA, dan proses ketiga adalah penyimpanan advokat. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke YouTube channel kita untuk konten-konten mengenai ilmu. Thank you.